Masuk ke bab yang pertama, yaitu communication training. Jadi, communication training ini menekankan pentingnya komunikasi di dalam dunia IT. Hal ini mencakup metode pelatihan, strategi untuk pelatih, dan juga konsep kualitas dalam komunikasi menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Jadi, siklus PDCA ini memastikan peningkatan komunikasi yang berkelanjutan. Contoh penerapannya itu misalnya di dalam sebuah tim pengembangan perangkat lunak, itu manajer proyek merencanakan alur komunikasi, yaitu plan. Selanjutnya, manajer akan mengimplementasikan rapat mingguan, yaitu do. Selanjutnya, manajer akan mengevaluasi efektivitas rapat melalui survei kepuasan tim, yaitu check. Dan yang terakhir, manajer akan memperbaiki struktur rapat jika diperlukan, ataupun act. Lalu bab 2 itu adalah From Governance to Communication. Jadi, bab ini itu membahas hubungan antara struktur organisasi, tata kelola, dan juga komunikasi. Nah, yang paling disoroti nih, yaitu kepentingan kebijakan komunikasi yang mendukung alur komunikasi yang jelas antar individu maupun tim. Contoh penerapannya itu, sebuah perusahaan teknologi menetapkan kebijakan komunikasi internal yang mencakup penggunaan email formal untuk komunikasi antar departemen dan rapat virtual untuk pembaruan proyek lintas fungsi. Lalu selanjutnya adalah bab 3, yaitu written communication, di mana pada bab ini kita akan fokus pada komunikasi tertulis seperti email, laporan, dan pesan instan dengan penekanan pada etiket, penggunaan jargon, serta pentingnya visual seperti tabel dan diagram untuk menyampaikan informasi. Nah, contoh penerapannya itu seorang pengembang software itu mengirim email pembaruan proyek kepada klien menggunakan template standar menyertakan diagram alur kerja untuk menjelaskan tahapan yang telah selesai. Pada bab 4 yaitu listening and questioning for effective communication, di mana pada bab ini kita akan menyoroti betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dan juga teknik bertanya untuk memperjelas komunikasi. Hambatan mendengarkan seperti gangguan fisik dan mental juga akan dibahas. Nah, beberapa contoh penerapannya itu adalah seperti Zes, kita ngerjain tugas yuk. Banyak banget lagi. Zes, ini loh, kita ada tugas ini. Iya bentar. Zes, Iya kita kerjain tugas ini dulu. Iya bentar. Ini nih aku lagi nonton video TikTok lucu loh. Video apa sih emangnya? Ini loh ada video viral lucu banget. Nih lihat nih. Kan banget. Zes, kita ngerjain tugas yuk. Tugas yang mana? Tugas yang matkul ini loh, kita disuruh buat materi sama studi kasus. Nanti biar aku yang ngerjain materinya, kamu ngerjain studi kasusnya. Boleh sih. Boleh nggak kalau besok aja? Sekalian aku cari dulu materinya. Oh, boleh. Nanti aku bikin link Gdocs-nya ya. Oke, nanti kirim aja ya lewat WA untuk Gdocs-nya. Oke. Lanjut ke bab 5, yaitu telepon communication, di mana pada bab ini kita akan membahas etiket komunikasi telepon, seperti pentingnya persiapan sebelum menelpon, menjaga nada suara yang profesional, dan juga memastikan kebutuhan pelanggan dapat dipahami dengan baik. Nah, contoh penerapannya yaitu sebagai berikut. Halo, ini Gura dari bagian penjualan. Saya mau konfirmasi tentang stok laptop dengan seri S105, apakah masih tersedia? Selamat siang Putra. Baik, untuk stoknya itu akan saya cek dulu sebentar ya. Iya Putra, untuk saat ini itu masih ada tersisa 2 unit untuk laptop tersebut. Apakah perlu saya sisihkan? Iya, tolong disisihkan 1 unit. Ada customer yang berminat dengan model tersebut dan saya butuh kepastian stok dari laptop tersebut. Baik, akan saya sisihkan dengan nama Anda untuk customer tersebut. Apa ada lagi yang diperlukan? Oke, sepertinya cukup. Nanti jika ada permintaan lebih, saya akan konfirmasi lagi ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Baik Putra, akan saya tambahkan pada sistem nanti. Terima kasih.
Masuk ke bab 6, yaitu face-to-face communication, di mana pada bab ini itu membahas komunikasi langsung, termasuk manfaatnya, lalu persiapan untuk rapat, bahasa tubuh, dan juga manajemen konflik. Jadi komunikasi tatap muka ini sangat efektif untuk membangun hubungan dan juga menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, beberapa poin utama yang digunakan dalam komunikasi face-to-face ini, yaitu yang pertama ada non-verbal communication, yaitu mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga intonasi suara yang memainkan peran penting dalam komunikasi langsung. Lalu yang kedua ada manajemen konflik yang membahas cara menangani konflik secara objektif melalui komunikasi terbuka. Yang terakhir itu ada proxemics, di mana kita dapat mengelola jarak fisik untuk kenyamanan komunikasi. Saya sudah membaca CV Anda dan melihat pengalaman Anda di industri ini. Apa yang mendorong Anda untuk melamar ke industri kami? Tertarik dengan visi dan misi dari perusahaan Anda, di mana saya juga sudah melihat potensi besar dari proyek yang sedang Anda lakukan. Saya yakin dengan latar belakang saya dapat berkontribusi besar dalam proyek Anda untuk masa depan nantinya. Selain pengalaman, kami juga mencari seseorang yang memiliki visi jangka panjang dan kemampuan yang bisa berinovasi. Apakah Anda siap menghadapi tantangan-tantangan ini? Iya, benar. Jadi, saya percaya bahwa tantangan adalah kesempatan saya untuk tumbuh ke depannya. Oleh karena itu, saya siap untuk belajar dan juga beradaptasi sesuai dengan situasi yang ada ke depannya. Masuk ke bab 7, yaitu showcasing and presentation. Nah, pada bab ini kita akan membahas nih pentingnya presentasi yang efektif, mulai dari memahami audiens, menyiapkan materi presentasi, hingga keterampilan penyampaian. Nah, pada bab ini itu ada 4 pilar dalam presentasi, yaitu yang pertama menentukan tujuan presentasi, lalu yang kedua itu memahami audiens, yang ketiga menyiapkan materi visual yang efektif, dan yang terakhir menyampaikan presentasi dengan percaya diri. Lalu pada bab terakhir atau bab 8, kita akan membahas tentang reports, proposal, dan juga business case, di mana kita akan fokus pada cara menulis laporan, proposal, dan juga kasus bisnis secara profesional dan logis, di mana kita akan menekankan proses penulisan yang mencakup yang pertama itu memahami tujuan, lalu yang kedua adalah mengidentifikasi data yang relevan, lalu yang ketiga adalah menyusun dan memverifikasi informasi, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, di mana yang pertama itu ada laporan, di mana kita itu penting untuk mencantumkan dokumentasi dan juga komunikasi internal. Lalu yang kedua itu ada proposal, di mana proposal tersebut harus menarik perhatian pembaca sejak awal. Dan yang terakhir itu adalah business case, di mana business case ini berisi analisis biaya manfaat atau BFP, lalu rekomendasi solusinya juga.